Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di mata kuliah Ketahanan Pangan dengan dosen pengampu Kawahyu Kartiko Utami MA. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Risa Nur Rahmawati, Helen Al-Hafidah, Siti Aisyah, dan Muhammad Nizamuddin Alif yang akan menyampaikan program kebijakan ketahanan pangan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 1 di tahun 2004 sampai 2009. Adapun selain program kebijakan, di video kali ini kami juga akan menyampaikan kendala apa yang dihadapi pada masa pemerintahan ini. Lalu, bagaimana dukungan dari kalangan masyarakat, serta apa sih kekurangan dan kelebihan dari program kebijakan ini. Lalu analisa berupa kesimpulan yang akan dibahas di video ini. Berikut penyampaian yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian adalah sebuah program yang dilaksanakan guna tercapainya pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Adapun strategi kebijakan yang dilaksanakan, yang pertama ada pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian. Dari pembangunan infrastruktur telah dibangun 11 waduk dengan daya tampung sampai 79 meter kubik air. Pembangunan waduk tersebut salah satunya untuk kebutuhan air irigasi pertanian. Melalui irigasi, pemerintah juga telah meningkatkan infrastruktur guna mencapai ketahanan dan kemandirian pangan. Lalu yang kedua ada pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem sarana dan prasarana, pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Mengingat sejak dulu, petani selalu berada di dalam posisi yang terbelakang. Pengetahuan akan bercocok tanam yang benar masih tertinggal oleh petani dari negara lain, sehingga hasil pertanian tidak maksimal dan berdampak pada pemenuhan pangan di Indonesia. Hasil produk yang minim dan kurang berkualitas tentu mempengaruhi kelayakan konsumsi pangan dalam negeri. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang padat dan tidak sedikit, maka pola konsumsi pangan pun akan terpengaruh. Yang ketiga ada revitalisasi industri pupuk. Program revitalisasi pupuk ini bertujuan untuk membantu petani Indonesia terhadap penyediaan pupuk. SBY juga pernah mencetus salah satu kebijakan peminjaman permodalan bernama Kredit Usaha Rakyat atau KUR diberikan perbankan kepada UMKM termasuk usaha di bidang atau sektor pertanian. Tujuannya adalah meningkatkan akses kredit petani, kelompok tani atau gabungan, mempercepat pertumbuhan sektor real, mendukung program ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan. Yang terakhir ada swasembada 5 komoditas pangan. Swasembada 5 komoditas pangan ini adalah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan untuk memenuhi pasokan pangan dalam negeri. 5 komoditas tersebut terdiri dari beras, jagung, gula, kedelai, dan daging sapi. Akan tetapi dalam perjalanannya, kebijakan tersebut dinyatakan gagal karena beberapa hal seperti masalah distribusi, daya saing, adanya diversifikasi pangan, volume impor produk yang menekan neraca pembayaran, melonjaknya pertumbuhan jumlah penduduk dan menurunnya kontribusi pertanian dalam PDB. Rintangan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama ialah krisis finansial yang melanda dunia di 2008. Ternyata juga berimbas ke perekonomian Indonesia. Indonesia belum pulih. Kini Indonesia harus jatuh sekali lagi karena pasar keuangan dan sektor real yang ikut ambruk. Hal ini dapat dilihat dari gejolak yang terjadi di pasar modal, di mana IHSG terus meluncur dari 2,165 di September 2008 menjadi 1,11 di bulan berikutnya. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Dari 9,478 di Oktober 2006 menjadi 12,650 rupiah di November 2008. Hingga akhirnya bisa turun sedikit menjadi 10,925 rupiah di bulan berikutnya. Cadangan devisa negara pun ikut merasakan dampaknya. Pada Juli 2008, Indonesia memiliki US dollar 60,6 miliar, namun turun menjadi US dollar 51,6 miliar di Desember. Begitu juga sertifikat Bank Indonesia, yang dalam 1 tahun mengalami penurunan hingga mencapai 64,9 triliun.
Dalam hal ini, pemerintah tidak berdiam diri. Untuk menjaga laju inflasi, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono memperbesar alokasi subsidi energi. Pada 2004, besar subsidi energi adalah 13,7% dari APBN dengan tingkat inflasi 6,4%. Ketika inflasi meningkat hingga 17,11% di 2005, alokasi subsidi diperbesar menjadi 22,7% di 2008. Hasilnya, inflasi berhasil drop ke angka 2,78% di 2009. Terdapat juga rintangan yang melanda pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kegagalan pemerintah di sektor pertanian. Antara lain krisis benih tidak hanya soal pertanahan dan air. Pertanian Indonesia juga mengalami krisis benih tanaman pangan yang berkelanjutan. Contohnya, sejak tahun 2005, impor benih sayuran dari Selandia Baru, Jepang, Malaysia, Australia, dan Thailand mencapai 2,207 ton. Berdasarkan data Dirjen Hortikultura tahun 2005, impor benih sayur-sayuran dari Selandia Baru, Australia, Jepang, Thailand, dan Malaysia sebesar 2,207 ton. Setiap tahunnya terus meningkat sejak tahun 2003. Setidaknya terjadi peningkatan sekitar 5%. Demikian juga halnya dengan benih jagung dan padi. Petani terus dipaksa menanam benih-benih impor. Kalau dulu misalnya tanaman padi seperti IR64, PB5, PB8, dan kini varietas unggul nasional Cerang, IE84 Cigelis, dan Cibogo. Akhirnya benih-benih lokal yang bisa dikelola oleh petani mulai hilang digantikan dengan benih keluaran pabrikan. Apalagi 2 tahun terakhir pemerintah giat memperkenalkan padi hibrida ke petani. Ditambah lagi soal benih yang tak layak tanam seperti kasus Super Clay HL2 pada pertengahan tahun 2008. Akibatnya ratusan keluarga petani di Jawa Tengah mengalami kerugian. Dukungan dari masyarakat Indonesia terhadap kebijakan atau program yang telah dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama. Mari kita lihat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama, di mana program pertama pemerintah SBY dikenal dengan program 100 hari, di mana pada program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Adapun langkah yang diambil salah satunya memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KN, serta untuk mewujudkan keadilan serta demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Dan langkah tersebut disambut atau didukung baik oleh masyarakat secara umum. Dan di samping itu juga terdapat beberapa masalah pada masa pemerintahan SBY. Akan tetapi pada pemerintahan SBY memiliki prestasi yang baik terutama pada bidang ekonomi. Sehingga banyaknya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat membuat Presiden SBY memenangkan kembali posisinya sebagai presiden pada 2009 sampai 2014. Ada kelebihan. 1. Dapat menstabilisasi harga pangan. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam lonjakan harga pangan di pasar. Yang kedua, dapat meningkatkan produksi beras pada tahun 2005 sebesar 54,15 ton dibandingkan 2003 sebesar 52,14 ton. Yang ketiga, ketersediaan minyak goreng pada tahun 2004 relatif stabil. Harga minyak goreng juga relatif stabil dan kenaikan harga masih terus meningkat, tetapi dengan tingkat kenaikan harga yang masih wajar. Ada kekurangan. Selama 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono belum cukup untuk mewujudkan swasembada pangan, di mana meningkatnya jumlah pangan masyarakat Indonesia yang diiringi peningkatan jumlah penduduk dan tidak diimbangi dengan meningkatkan kapasitas produksi pangan di sawah dan kebun milik petani lokal. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yang lebih mengutamakan pada sektor industri demi meningkatkan ekonomi dibandingkan sektor pangan. Dengan terus bertambahnya jumlah kawasan industri dan mengorbankan lahan pertanian yang mengakibatkan produksi pangan sedikit menurun, sehingga para petani menjadi kesulitan dan hanya mengandalkan hidupnya dari bercocok tanam. Dan sebagian petani juga rela menjual lahannya kepada perusahaan, akibat harga beras, buah, dan sayur belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari penyampaian yang kami sampaikan tadi, dapat kami simpulkan bahwa revitalisasi pertanian menjadi salah satu prioritas yang ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam skenario pembangunan nasional pada kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2009. Namun, ada saja kegagalan yang terjadi pada masa pemerintahan tersebut, seperti salah satunya ialah krisis benih tanaman pangan. Akan tetapi, pada tahun 2005,
terdapat peningkatan produksi beras sebesar 52,15 ton dibandingkan pada tahun 2003 lalu yang hanya mencapai 52,14 ton. Menjadi warga negara yang baik, tentunya kita harus menyikapi dengan cara seperti mendukung program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Akan tetapi, memberikan masukan terhadap program tersebut juga tidak salah, karena agar program tersebut tidak hanya menguntungkan di satu pihak, melainkan semua pihak. Maka, dari program revitalisasi ini harus mempunyai dasar dan visi yang jelas serta kuat. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Makan salak buahnya tunggal, salak dibeli di pasar pagi. Jika terdapat salah dan janggal, mohon maafkan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.